Adab membaca Al-Quran. Al-Quranul Karim adalah firman Allah yang tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Al-Quran memberi petunjuk jalan yang lurus dan memberi bimbingan kepada umat manusia di dalam menempuh perjalanan hidupnya agar selamat dunia dan akhirat, dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Untuk itulah tiada ilmu yang lebih utama dipelajari oleh seorang muslim melebihi keutamaan mempelajari Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. H.R. Bukhari. Ketika membaca Al-Quran, maka seorang muslim perlu memperhatikan adab-adab berikut ini untuk mendapatkan kesempurnaan pahala dalam membaca Al-Quran. Pertama, membaca dalam keadaan suci, dengan duduk yang sopan dan tenang. Dalam membaca Al-Quran seseorang dianjurkan dalam keadaan suci. Namun, diperbolehkan apabila dia membaca dalam keadaan najis. Imam Haromain berkata, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan najis, dia tidak dikatakan mengerjakan hal yang makruh, akan tetapi dia meninggalkan sesuatu yang utama. Eti Tibian, hal 58-59. Kedua, membacanya dengan pelan tartil dan tidak cepat, agar dapat menghayati ayat yang dibaca. Rasulullah bersabda, siapa saja yang membaca Al-Quran, khatam kurang dari 3 hari, berarti dia tidak memahami. H.R. Ahmad dan para penyusun kitab-kitab sunan. Sebagian sahabat membenci penghataman Al-Quran sehari semalam, dengan dasar hadits di atas. Rasulullah telah memerintahkan Abdullah ibnu Umar untuk menghatamkan Al-Quran setiap 1 minggu 7 hari. H.R. Bukhari, Muslim. Sebagaimana yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, mereka menghatamkan Al-Quran sekali dalam seminggu. 3. Membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan menangis, karena sentuhan pengaruh ayat yang dibaca bisa menyentuh jiwa dan perasaan. Allah Ta'ala menjelaskan sebagian dari sifat-sifat hambanya yang salih, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Quran Surah Al-Isra ayat 109. Namun demikian, tidaklah disyariatkan bagi seseorang untuk pura-pura menangis dengan tangisan yang dibuat-buat. Keempat, membaguskan suara ketika membacanya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. H.R. Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Di dalam hadits lain dijelaskan, tidak termasuk umatku orang yang tidak melakukan Al-Quran. H.R. Bukhari dan Muslim. Maksud hadits ini adalah membaca Al-Quran dengan susunan bacaan yang jelas dan terang makhraj hurufnya, panjang pendeknya bacaan, tidak sampai keluar dari ketentuan kaedah tajwid, dan seseorang tidak perlu melenggok-lenggokkan suara di luar kemampuannya. Kelima, membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan bila kamu akan membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Quran Surah An-Nahl ayat 98. Membaca Al-Quran dengan tidak mengganggu orang yang sedang syalat, dan tidak perlu membacanya dengan suara yang terlalu keras atau di tempat yang banyak orang. Bacalah dengan suita yang lirih secara khusyuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah bahwasanya setiap dari kalian bermunajat kepada Rabb-Nya, maka janganlah salah satu dari kamu mengganggu yang lain, dan salah satu dari kamu tidak boleh bersuara lebih keras daripada yang lain pada saat membaca Al-Quran." H.R. Abu Dawud, Nasai, Baihaqi dan Hakim. Wallahu alam.